Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduka Allahumma ala ni'amin yu'dhinul hamdu bizdiyadiha. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyika Muhammadin hadil ummati lirasyadiha. وعلى آله وصحبه ما قامت التروس والسطور لعيون الألفاظ مقام بيادها وسوادها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما صدق الله العظيم وقال أيضا قل هو الله أحد الله الصمد lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama bersyukur meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, di pagi hari ini kita melanjutkan kajian kita yaitu kajian Al-Aqidah, yaitu At-Tauhid. Sebagai mukadimah sebelum kita masuk ke materi biasa, kita diingatkan kembali bahwa belajar tauhid atau mempelajari atau mendalami ilmu akidah itu sangat penting sekali ya, karena kalau dihadapkan ada dua ilmu, ilmu akidah dan ilmu syariah. Mana yang harus didahulukan Bapak Ibu? Akidah dahulu ya. Jadi sebelum kita bicara masalah hukum Islam ya, peraturan-peraturan dalam hidup ini, kita dituntut untuk mengenal siapa yang membuat peraturan itu. Ya, itulah Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang dilakukan oleh nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan bukti yang sangat nyata, riwayat hadis ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus siapa Pak ke Yaman dalam hadis, masih teringatkah kita? Siapa nama sahabat Nabi yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Yaman? Siapa? Siapa? Iya, sahabat Mu'adz bin Jabal, Masya Allah ya. Itu dalam sebuah riwayat ya, kita Masya Allah itu diingatkan sekali. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan ilal Yaman qala innaka taqdamu ala qaumi ahli kitab falyakun awwala ma tad'u ilaihim ibadatullah ya, fa idza arafullah fa akhbirhum bi anna allaha qad farada alaihim khamsa salawatin fa idza fa'alu fa akhbirhum bi anna allaha qad farada alaihim zakata min amwalihim wa turaddu ila fuqaraihim. Dalam riwayat lain dikatakan zakat itu ya tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim, dan sampai berikutnya ya. Lanjutan hadis. Apa arti hadis ini ya? Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengutus lamma ba'atha Mu'adzan ilal Yaman, ketika Rasulullah mengutus sahabat Nabi yang bernama siapa? Mu'adz bin Jabal ilal Yaman. Sebelum pergi beliau berkata kepada Mu'adz, ya Mu'adz, innaka taqdamu ala qaumi ahlil kitab. Ya, aku mengutus kamu ke Yaman wahai Mu'adz, di sana nanti kamu akan menemui ya, kamu akan datang ke suatu negeri di mana di sana itu terdapat apa? Qaumun ya, qaumu ahlil kitab. Mereka adalah orang-orang siapa?
ahlul kitab, ya siapa sajalah gitu kan, Yahudi dan Nasrani, ya kamu akan bertemu dengan mereka di sana. Terus kata Nabi SAW, kalau kamu bertemu dengan mereka, faliyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi ibadatullah, gitu kan. Hendaknya, semestinya, ya perkara yang pertama kali kamu dakwahkan kepada mereka apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Mengenal Allah Subhanahu wa taala, perkara tauhid dahulu, gitu kan. Terus lanjut riwayatnya, fa idza arafullah, dan setelah mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala, barulah kamu fa akhbirhum, ya, beritahu mereka bi annallaha qad farada alaihim khamsa sholawat, gitu ya. Setelah mereka kenal Allah, siapa itu Allah, robah dulu, ya, jangan beribadah kepada selain Allah, ya. Artinya apa? Memang dakwah tauhid itu disampaikan dahulu, ya. Orang kalau sudah kenal Allah Subhanahu wa taala, baru kata Nabi, ya, kita sampaikan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan qad farada alaihim khamsa sholawatin, ya. Wajib salat 5 waktu fi yaumihim wa lailatihim, salat 5 waktu sehari semalam, ya. Fa idza fa'alu, gitu kan. Dan apabila mereka telah melakukan salat 5 waktu, fa akhbirhum juga, ya, beri kabar kepada mereka, ya, ajarkan kepada mereka bi annallaha qad farada alaihim, ya, zakata min amwalihim, barulah tentang wajib zakat, yang mana zakat tersebut tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim, diambil dari harta-harta orang yang kaya, dari kaum muslimin, kemudian diberikan kepada fuqaraihim, ya, diberikan harta-harta tersebut kepada fuqara kaum muslimin dahulu. Nah, itu dia. Ini sebagai bukti penguat bagi kita bahwa belajar tauhid itu memang penting, belajar al-aqidah itu memang penting. Ya, kalau kita mungkin pernah bertanya, ya, kok seorang itu seorang hamba itu enggak mau taat kepada Allah, gitu kan. Allah bilang wajib sholat, ya, wa aqimus sholat wa atuz zakat, tetapi ya mungkin, ya, kita akan menemukan sebagian hamba, gitu kan, enggak mau sholat, gitu Pak, ya, tidak mau mengeluarkan zakat. Mungkin, ya, bisa dipastikan kenapa mereka tidak mau, gitu kan, menjalankan perintah-perintah Allah, atau tidak senang dengan menjalankan perintah-perintah Allah. Jawaban yang pertamanya adalah barangkali belum kenal siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah itulah, ya, ilmu yang sedang kita kaji, ya, bersama-sama. Ada sebuah pertanyaan, di zaman sahabat dahulu ilmu tauhid ini sudah ada atau belum, Bapak Ibu? Belum ada, ya, yang disebut dengan misalnya Nabi bilang, wahai sahabat sekalian, hari ini kita belajar tauhid, gitu kan. Enggak ada, gitu. Besok fikih, ya, gitu, enggak ada, ya. Jadi memang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilmu itu memang belum dikelompok-kelompokkan. Memang langsung dari Al-Qur'an, ya. Ketika Nabi menyampaikan suatu ayat ini berkaitan dengan al-aqidah, itulah yang dipahami oleh para sahabat, gitu loh. Istilahnya pengelompokan ilmu-ilmu ini, ya, setelah, ya, zaman para al-a'immah, gitu kan. Ya, jauh setelah zaman para sahabat. Baiklah, itu sekedar mukadimah hari ini. Kita kemarin sudah sampai kemana, Bapak Ibu? Seingat saya ini tentang sifat-sifat subutiyah namanya, ya, sifat-sifat yang tetap. Yaitu yang pertama al-qudratu, ya. Ini kalau perlu saya sampaikan dalam kajian-kajian tauhid, ya, sebenarnya kitab-kitab itu sangat banyak. Jangan dikira ini saja, gitu kan. Makanya kita akan menemukan, ya, para ulama itu dalam mengarang kitab, gitu kan, ada perbedaan-perbedaan. Misalnya pembagian ini, gitu kan. Kalau dalam Syekh ini, ya, bikin kitabnya pembagiannya begini. Di buku yang lain dibagi dengan begini, ya. Apakah itu salah? Tidak salah. Itu sebenarnya metode-metode saja, gitu loh. Nah, yang kita temukan terkadang, gitu kan, terkadang sebagian kaum muslimin zaman sekarang itu karena contoh nih,
ada yang belajar sama syekh yang lain gitu kan tentang ilmu tauhid. Kemudian dia masuk ke majelis saya gitu kan. Didengarnya gitu kan, kok beda sekali pembagian ustadz ini gitu, tidak sama dengan sama guru saya di sana gitu kan. Nggak maulah belajar gitu kan. Lah kenapa nggak mau gitu kan? Ya, sebenarnya tidaklah fatal itu Bapak Ibu. Itu apa? Sekedar untuk apa? Metode pengelompokan. Ya. Tapi yang jelas inti dalam tauhid itu selain perkara-perkara perbedaan-perbedaan tentang apa istilahnya ya pengelompokan, kemudian pembagian-pembagian, yang paling penting dalam belajar tauhid itu apa? La ilaha illallah. Itu yang paling mendasar ya. Kalau memang dalam kajian tersebut, dalam pelajaran tersebut ya mengarah kepada la ilaha illallah, yakinlah gitu. Insyaallah semuanya akan apa istilahnya selamat gitu. Itu akan baik ya. Lain lagi nanti ya memang ada ya, kita tidak bisa pungkiri gitu kan. Kelompok-kelompok dalam sejarah Islam ya memang kelompok-kelompok tersebut sekalipun memang perbedaannya itu memang fatal. Iya memang ada, perlu kita ketahui lah gitu kan, seperti madhab dalam al-aqidah itu memang ada. Ya, nanti silakan dipelajari ya bagaimana al-khawarij ya, al-mu'tazilah, poin-poin yang paling fatal di sisi mereka itu apa, itu memang ada kajian-kajiannya. Namun untuk secara global ya, untuk pembagian-pembagian begini seperti sifat-sifat ini, kemudian sifat 20 dan lain-lain, itu insyaallah lah kalau menurut saya ya selagi mengarah kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu kita akan ya sebaiknya sih harus berlapang dada, kemudian niatkan gitu kan, saya harus banyak membaca lagi gitu kan, saya harus banyak menuntut ilmu lagi ya. Kita dianjurkan menuntut ilmu itu bukan hanya kepada satu referensi, bukan hanya kepada satu guru. Dengan begitulah insyaallah ya Allah akan bimbing kita, Allah akan bukakan pintu hati kita menerima ya perbedaan penjelasan-penjelasan yang semuanya itu insya Allah akan memperkaya ya keilmuan kita, bukan untuk mengarahkan kita kepada sesuatu yang sesat gitu. Baik, yang pertama adalah al-qudrah, yang kedua adalah al-iradah, al-ilmu, al-haya, al-kalam, as-sama' wal basar ya. Al-qudrah ya, al-qudrah adalah kalau bahasa kitanya yang kekuasaan ya, atau yang mampu. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa dan tidak ada yang melemahkannya. Iya. La yu'jizuhu syai'un gitu kan. Ya kalau bahasa kitabnya la yu'jizuhu syai'un. Allah itu Maha Kuasa. Tidak ada yang bisa melemahkannya. Nah, kalau kita kuasa enggak, Pak? Kita ini kuasa, Pak. Ya. Kita ini kuasa. Kuasa apa? Kuasa berjalan, ya Pak ya. Kuasa cari rezeki itu kuasa juga gitu loh. Kuasa berkarir ya kan. Tapi ingat ya, beda kita sangat beda sekali. Sekuasa-kuasanya kita pasti ada yang melemahkan kita. Gitu loh Pak ya. Segencar-gencarnya kita berkarir ya, ada saja yang menghalangi-halangi ya. Itulah makhluk. Kita itu sangat lemah sekali, tapi Allah la yu'jizuhu syai' ya. Kuasanya Allah itu tidak ada yang bisa melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka berbanggalah, berbahagialah hamba yang dekat dengan Allah, yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan merasa ya terlindungi dengan zat yang maha kuasa dalam hidup ini ya. Tidak ada yang melemahkannya. Adanya alam ini adalah bukti dari kekuasaan dan kebesarannya. Dan kekuasaannya tidak terbatas. Kapanpun dia mampu untuk mengadakan. Dan kapanpun dia mampu untuk meniadakan. Subhanallah. Kuasanya Allah. Kapanpun dia mampu untuk mengadakan makhluk. Dan kapanpun dia mampu untuk menghilangkan makhluk ini. Subhanallah. Itu selanjutnya renungan sederhana yang ada ya pada langit dan bumi, malam, siang ya, itu memang perlu direnungkan ya. Yang dengan renungan tersebut akan mengakui ya, memberi pengakuan dari hati kita bahwa iya Allah itu maha kuasa. Terjadinya hidup dan mati ya, ada terjadi dan
apa yang terjadi di alam ini setiap saat, semua itu menunjukkan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini Syed Sabiq mengutip dalil-dalil sangat banyak sekali, ya. Ya, kita sebutkan saja seperti dalam surat Qaf, ya. Ya, kita bacakan, ya. Mohon maaf saya tidak tidak sempat kasih terjemahannya. Dengarkan saja, insyaallah bisa dipahami, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama, walaqad khalaqnas samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin wama massana min lughub. Ini bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kecil tulisannya Pak, ya. Sebentar Pak. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ. Itu surat Qaf. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ. Sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Fi wa ma bainahuma, dan apa-apa yang ada di antara langit dan bumi tersebut, fi sittati ayyam. Ya, setelah itu apa? Wa ma massana min lughub. Kami dalam menciptakan itu tidak ada rasa capek dan letih. Nah, itulah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita gimana Pak? Sekuat-kuatnya kita, banyaknya minum-minum jamu-jamu gitu kan, ujungnya capek juga, lelah juga. Itulah manusia. Kalau Allah, wa ma massana min lughub, ya. Kalau kita merenungi ini, subhanallah, ya, kita ingin sekali kenal Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin dekat dengan Allah, ya, karena dekat dengan Allah itu kita merasa terlindungi gitu Pak, ya. Kita akan merasa terjaga, ya, oleh Zat yang Maha Kuasa, yang Maha menentukan, yang Maha berkehendak, ya. Nanti berkehendak ada bahasannya. Ya. Ayat kedua dalam surat Al-Mu'minun, wa huwallazi yuhyi wa yumit wa lahu ikhtilaful laili wan nahar afala taqilun. Ini memang ayat-ayat yang mengajak kita untuk merenung, ya, tadabbur. Alhamdulillah di Masjid Jabal Rahmah ada pelajaran kita materi kita tadabbur Quran. Subhanallah, itu sangat bagus, ya. Wa huwallazi yuhyi wa yumit, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yuhyi wa yumit. Maha yuhyi itu menghidupkan, dan maha mematikan, ya. Ketika maha menghidupkan dari yang mati, ya, kemudian hidup, kemudian setelah hidup mati lagi, ya, ya, seperti kita di dunia ini, ya, orang tua kita siapa saja yang sudah meninggal, ya, tapi kita harus yakin dia maha menghidupkan kembali. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira, ya, kita yang sudah berpisah dengan orang tua kita nggak akan bertemu lagi. Jangan dikira itu, ya, hanya berpisah di dunia saja. Nanti di akhirat, wa huwa yuhyi, ya, dia akan menghidupkan. Allah itu juga yab'atsu man fil qubur. Allah itu maha membangkitkan orang-orang yang sudah ada di kubur. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Maha, inilah maha, ya. Kalau makhluk enggak ada kata maha, ya. Walahu ikhtilaful laili wan nahar, dan dia juga maha kuasa terhadap merubah dan mengganti malam dan siang. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Afala taqilun, tidakkah kalian berpikir, berakal gitu, menganalisa, kata Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ini perasaan sudah itu ya Pak. Sudah dibaca? Belum ini. Ya, karena teringat ini saya yang ada dalam surat An-Nur ini. Alam taro annallaha yuzji sahaban. Sudah kemarin itu saya Allah menggiring menjalankan sahaban sahab itu awan, kemudian mengumpulkannya gitu kan, yu'allifu bainahu tsumma yaj'alahu rukama, ya, ya. Tsumma yaj'alahu rukama, setelah digiring oleh Allah Subhanahu wa taala awan tersebut,
Thumma yu'allifu bainahu, kemudian mengumpulkan awan yang gede. Setelah terkumpul maka terbentuklah apa? Rukaman, tumpukan-tumpukan yang sangat gede. Setelah dari tumpukan-tumpukan itu turunlah apa? Hujan. Iya, subhanallah. Ya. Oke, cukup itu aja, enggak apa-apa. Ya, jadi teringat apa penjelasan di pertemuan yang lalu. Oke, enggak apa-apa. Yang kedua adalah al-iradah. Ya, sifat Allah yang kedua di sini adalah al-iradatu, ya. Allah Subhanahu wa taala Maha berkehendak. Dia Maha menjadikan sesuatu sesuai dengan kehendaknya, ya. Panjang, pendek, kemudian baik atau buruk, ya. Menjadikan berkehendak untuk membuat seorang berilmu atau tidak berilmu, itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ditempatkan di sini atau di tempat yang lain, itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Contoh sederhana, ya. Kenapa para nabi itu, ya, bahkan kebanyakan para nabi itu diutus oleh Allah hanya di sekitar apa, Pak? Timur Tengah sana, gitu kan, ya. Sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa enggak ada nabi yang ada dari apa? Dari Brazil dan lain-lain. Itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu dipikirkan, ya. Dia Maha berkehendak. Dalilnya sangat kuat sekali. Nanti kita dengarkan. Dia Maha berkehendak, Dia Maha bertindak di alam ini sesuai dengan kehendak dan hikmahnya. Ya, tentulah setiap yang dikehendaki Allah, di balik itu ada hikmah yang besar. Kita harus meyakini itu. Ini dalil yang dikutip oleh Said Sabiq rahimahullah. Yang pertama surat An-Nahl, ya. Dalil yang pertama adalah innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya kata Allah, perkataan kami kepada sesuatu, ya, apabila kami menghendaki sesuatu itu, ya, maka kami berkata naqulu lahu kun fayakun. Jadilah kamu, maka terjadilah ia. Itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kamu pintar, kata Allah, maka dia akan pintar. Kamu menjadi hamba yang berilmu, menjadi hamba yang berilmu. Kamu menjadi hamba yang taat, maka menjadilah hamba yang taat. Punya rezeki banyak, jadilah hamba yang punya rezeki banyak. Kurang rezekinya, jadi kurang, gitu kan. Terbatasi rezekinya, dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Tapi ingat, ya, apa yang dikehendaki Allah itu ada hikmah di baliknya yang kita tidak tahu. Orang yang mengkaji tauhid, mengkaji al-aqidah, apa yang terjadi kepada dirinya baik berlebih ataupun kurang, lapang, sempit, dia menikmati, Pak, ya, karena dia mengetahui bahwa apa yang dikehendaki oleh Allah itu ada hikmah untukku. Itu dia, ada hikmah yang mendalam untukku, ada kebaikan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi dengan catatan, ya, sekalipun di balik kita menikmati tersebut, kita harus ada catatan. Kita harus selalu berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan istilahnya, ya, saya terima ini hikmah, ya, hikmah dari Tuhan tahu. Tetapi kewajiban sebagai hamba tidak dilakukan, ya. Salat 5 waktu tidak diperhatikan, itu kurang tepat juga, gitu, Pak, ya. Jadi memang harus, ya, berjuang untuk selalu berada dalam ketaatan. Sejalan dengan itu, ya, kita berjuang juga untuk mencari bekal ilmu terus begitulah, ya. Yang kedua di sini, subhanallah, ya, dalam surat Al-Qasas, ini dia, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Wahai Muhammad, dan Tuhanmu yakhluqu ma yasha', dia itu Maha menciptakan apa yang ia mau ciptakan. Yakhluqu ma yasha' wa yakhtaru. Yakhtaru itu apa artinya, Bapak Ibu? Memilih. Dia itu Maha memilih, ya. Ya, kalau dalam ayat lain tentang Allah itu maha menciptakan apa yang ia inginkan diciptakan. Jadi banyak makhluk yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman lain dikatakan wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan Allah itu menciptakan sesuatu yang tidak kita ketahui, Pak. Nah, ini menarik kalau kita
kalau kita mau merenungkan. Ya, contohlah makhluk-makhluk Allah yang sudah kita ketahui selama ini. Ya, kita dari kecil tahu hewan-hewan, ya kan? Banyak. Saya tahu hewan gitu kan. Tapi ingat, wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah itu Maha menciptakan hewan-hewan yang kamu tidak pernah tahu. Nah, gitu. Yakin nggak ini Bapak Ibu? Bahwa hewan yang kita ketahui itu ternyata baru sedikit. Banyak hewan-hewan yang belum kita ketahui. Dan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ada di laut, ikan-ikan. Berapa banyak kita tahu tentang ikan-ikan? Ya, ternyata masih banyak yang belum kita ketahui. Ya, wa yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Dan dia itu maha memilih apa yang ia kehendaki. Maha memilih ini juga termasuk sesuatu yang harus kita yakini. Kenapa? Ya, Allah memilih Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman. Kenapa Allah maha memilih? Iya, dia maha memilih. Ya, jangan ditanya, gitu-gitu. Tidak. Ya, dia maha menentukan. Dia maha memilih. Ya, kenapa Nabi Muhammad itu dihadirkan oleh Allah di kota Mekah? Ya, karena berarti kota Mekah itu dipilih oleh Allah dengan kehendak dan hikmahnya. Ya, begitu juga dengan para nabi dan rasul yang lain-lainnya. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ya. Dan Tuhanmu wahai Muhammad, dia maha menciptakan apa yang ia kehendaki dan maha memilih apa yang dia mau pilih. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Berikut ya, Syekh Sabiq rahimahullah mengutip juga surat Ali Imran. Ini mungkin surat yang sudah biasa kita dengarkan. Lillahi mulkus samawati lillahi mulkus samawati wa ma fil wal ardi yakhluqu ma qul illahumma malikal mulki ya. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Ya, katakanlah Allahumma ya Allah, Malikal mulki, ya, engkaulah raja sekalian raja. Tu'til mulka, engkau memberi kekuasaan kepada man tasya'u, kepada orang yang engkau kehendaki. Wa tanza'ul mulka mimman tasya', dan engkau juga maha mencabut ya kekuasaan tersebut dari orang-orang yang telah engkau beri tadi. Ya. Jadi kalau kita punya jabatan, punya kekuasaan, jangan dikira itu akan selama-lamanya atau Allah enggak akan mencabut, ya. Pasti Allah maha, ya, bisa memberikan siapa saja dan juga bisa mencabut kekuasaan tersebut. Wa tu'izzu man tasya. Tu'izzu apa artinya Bapak Ibu? Al-izzah. Al-izzah itu kemuliaan. Tu'izzu man tasya, engkau maha memuliakan orang yang engkau kehendaki. Wa tudhillu, dan maha menghinakan orang yang engkau kehendaki. Man tasya. Biyadikal khair, ya, di tanganmu lah, ya, dalam kehendakmu lah, dalam genggamanmu lah ya Allah segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau maha terhadap segala sesuatu itu maha kuasa. Ya, subhanallah. Lanjut ayat surat Asy-Syura. Ini bagus. Lillahi mulkus samawati wa ma lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur, ya, aw yuzawwijuhum dhukrana wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Apa artinya? Lillahi mulku samawati wal ard. Bagi Allah lah, milik Allah lah kekuasaan langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha. Dia maha menciptakan, ya, sesuatu yang ia kehendaki. Ini yang baru ini di sini. Yahabu liman yasha. Dia maha mengkaruniakan kepada seorang hamba apa yang ia kehendaki. Ayat ini berkaitan dengan keturunan. Nah, seorang hamba yang
dalam Al-Quran kalau kita temukan ada kalimat yahabu atau wahab, ya sifat Allah al-wahab, maka itu memang identik kepada karunia yang sangat besar. Di antaranya adalah karunia keturunan, ya. Al-wahab beda dengan ar-razzaq. Jadi Allah mengkaruniakan keturunan kepada orang-orang yang ia kehendaki. Dan keturunan yang diberikan oleh Allah itu inasan. Boleh jadi dia siapa? Inasan itu perempuan. Wa yahabul liman yasha'u dzukur, dan dia juga maha mengkaruniakan hamba-hambanya keturunan, ya. Dzukur, az-dzukur itu siapa? Cowok, Pak. Jadi Allah maha berkehendak untuk memberi keturunan seorang inas dan az-dzukur. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Au yuzawwijuhum dzukranan wa inatha. Lalu Allah juga dalam kehidupan ini kita perhatikan Allah mengkawinkan, ya, antara laki-laki dan perempuan tersebut, dikawinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia maha, ya, dzukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima, dan dia juga maha kuasa dan maha berkehendak bagi orang-orang yang dikehendakinya aqima. Apa itu aqima, Bapak Ibu? Aqima itu tidak punya keturunan, ya. Ya, aqim, ya. Aqima itu tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak punya keturunan atau memang belum diberi keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, ya, Allah maha memberi mengkaruniakan seorang dapat keturunan, dan juga wa yaj'alu man yasha'u aqima. Ada yang belum diberi belum dikaruniakan keturunan. Tapi ingat dalam ayat ini di akhirnya, innahu alimun qadir, ya, sesungguhnya dia maha mengetahui dan maha kuasa. Penutup ayat ini yang penting harus kita renungkan, ya. Ya, terutama, ya, subhanallah, bagi siapa saja, baik yang dikaruniakan oleh Allah keturunan atau yang belum atau tidak dikaruniakan oleh Allah keturunan. Innahu alimun qadir. Allah itu maha mengetahui tentang kita, ya. Kenapa seorang itu diberi keturunan? Ya, Allah maha mengetahui. Kenapa seorang hamba itu belum atau tidak diberi keturunan? Allah maha mengetahui tentang itu. Jangan salahkan Allah, tapi nikmatilah, ya, kehendak dan keinginan Allah tersebut. Semuanya ada hikmah di balik itu. Kalau kita meyakini tentang hikmah dari sebuah kehendak Allah Subhanahu wa taala, tentu seorang hamba tersebut akan ridho, ya, akan senang menjalani kehidupan ini. Tetapi kalau tidak meyakini atau tidak mengetahui tentang sebuah hikmah yang ada dalam kehendak Allah, di sanalah, ya, terkadang timbul rasa itu, Pak, ya, dari seorang hamba rasa tidak menerima atau sampai berujung kepada rasa putus asa nantinya. Kenapa? Nah, inilah dikhawatirkan bagi hamba-hamba yang tidak punya ilmu akidah yang kuat, ya, dikhawatirkan akan berujung kepada putus asa. Dalam Islam kita tidak boleh berputus asa. Allah maha mengetahui, ya, apa yang terbaik bagi kita, dan Allah maha mengetahui apa maslahat yang paling baik untuk kita. Subhanallah, ya. Baik, selanjutnya sifat yang berikutnya adalah al-ilm, ya, ilmu. Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui segala sesuatu. Ilmunya meliputi segala sesuatu. Masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Ilmu Allah tidak didahului oleh ketidaktahuan. Nah, ini menarik, Pak, ya. Ilmu Allah itu tidak didahului dengan ketidaktahuan. Kalau kita, ya, kita ini berasal dari tidak tahu. Subhanallah, ya. Kalau Allah, ya, ilmu Allah itu bukan berasal dari ketidaktahuan. Nah, jadi kalau kita, ya, merenungi ini, subhanallah, ya, siapapun kita, ya, banyak pun ilmu kita, banyak pun gelar kita, tapi ingat lo dulu itu nggak tahu apa-apa, gitu kan. Ini memang dikuatkan oleh Allah dalam surat An-Nahl, ya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a, kata Allah. Ya, Allah itu mengeluarkan kamu itu dari perut ibu kamu dahulu.
Di mana ketika kamu keluar dari perut ibu kamu itu ya, la ta'lamuna syai'a. Kalian itu enggak tahu apa-apa. Betul enggak, Pak? Enggak tahu apa-apa kita gitu. Jangankan untuk berjalan, untuk berjajan gitu kan. Ngelap-ngelap ini juga enggak tahu gitu. Apa cebok-cebok ya, dari kotoran-kotoran kita tidak tahu. Begitu lemahnya seorang manusia ya. Tapi ilmu Allah bukan berasal dari ketidaktahuan. Maka pujilah Allah Subhanahu wa taala ya. Maka mintalah ilmu kepada Allah yang Maha berilmu. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Ilmu Allah tidak didahului oleh ketidaktahuan atau jahil. Iya. Kalau kita berasal dari jahil. Oh, saya pakar ekonomi, dahulunya kamu jahil ekonomi gitu kan. Saya pakar fisika sekarang dipuji-puji oleh orang. Dahulunya kamu itu jahil fisika. Ya. Saya diangkat menjadi guru besar di kimia. Dahulunya kamu jahil di kimia itu. Ya, makanya jangan ya lupakan Allah yang Maha berilmu. Ya, selalulah berjuang untuk kenal dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Senanglah kita ya bermohonlah ilmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana ilmunya tidak berasal dari kejahilan, ketidaktahuan. Yang mana ilmu Allah itu tidak akan pernah habis. Itulah ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perkara habis juga, Pak ya. Sekuat apapun memori kita, ujung-ujungnya nanti apa? Akan pelong semua lagi gitu kan. Pelong semua. Oh, saya pakar ekonomi nih gitu kan. Ujung-ujungnya nanti gini enggak ada lagi. Mana itunya gitu, enggak ada lagi. Subhanallah, kalau Allah tidak akan pernah ya. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak diselingi oleh lupa. Wa ma kana rabbuka nasiya ya. Dalam surat apa itu? Wa ma kana rabbuka nasiya dalam surat Toha ya, Toha. Wa ma kana rabbuka nasiya ya. Apa? Ilmunya Allah itu tidak diselingi dengan lupa. Kalau kita pakai lupa enggak, Pak? Pakai juga. Itu lucunya ya. Sepakar-pakar apapun gitu kan. Misalnya pintar ngitung duit nih, diselingi dengan lupa. Itulah ya makhluk. Kalau Allah tidak akan pernah lupa. Ya, pergerakan manusia, jatah-jatah yang untuk diberi kepada hambanya. Wa ma kana rabbuka nasiya. Ya, Tuhanmu itu tidaklah pernah lupa ya kepada makhluk yang telah diciptakannya. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak terikat dengan ruang dan waktu. Inilah ilmu Allah Subhanahu wa taala, tidak terikat dengan ruang dan waktu. Ilmunya meliputi segala sesuatu, ya, keseluruhan sesuatu dan sebagiannya, ya. Ilmunya meliputi segala sesuatu, baik itu keseluruhan maupun sebagian, baik itu yang gede ataupun yang kecil, ya, meliputi segalanya. Semua yang nampak dalam alam ini dari sistem yang rapi, serasi. Ini semua adalah bukti yang nyata akan kesempurnaan ilmu dan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak sekali dalil-dalil yang dikutip oleh Syekh Sabiq di sini, subhanallah, mungkin kita angkat saja, yaitu dalil dalam surat Al-An'am ini bagus ya. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Subhanallah ya, dalam surat Al-An'am, wa indahu mafatihul ghaib, di sisi Allah itulah kunci-kunci alam gaib. Nah, jadi kalau pengen tahu alam gaib, minta ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta ke siapa, Pak? Jangan ke dukun, ya. Jangan ke peramal, ya. Minta ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita minta, kalau kita diizinkan oleh Allah, kita akan tahu ilmu gaib. Tapi kalau kita tidak diizinkan, ya enggak tahu. Gitu pertanyaannya, adakah hamba-hamba Allah yang diizinkan oleh Allah tahu tentang ilmu gaib? Ada enggak? Ada. Itulah contohnya para nabi dan rasul, ya kan? Nabi gitu kan kita, ya, karena memang izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang penting kita harus bergantung kepada Allah, karena semua ilmu, ya, kunci-kunci gaib itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Gitu loh. Yang gaib ya boleh jadi sesuatu yang tidak nampak,
atau boleh jadi sesuatu yang akan datang terjadi, ya itulah. Makanya para nabi dan rasul ya, mereka punya apa istilahnya an-nubuat. Nubuat itu ramalan kalau bahasa sederhananya. Tapi jangan samakan ramalan para nabi dan rasul dengan ramalan orang biasa, itu berbeda. Karena kalau ramalan dukun kalau bahasa jelasnya ya. Kalau ramalan para nabi dan rasul itu adalah atas wahyu dari Allah, pasti. Tapi kalau ramalan dukun, nah ini bahaya kemana-mana gitu Pak ya. Sumber dukun itu bukan dari Allah. Apa istilahnya? Ya dari makhluk-makhluk yang lain yang sangat lemah. Ya sekalipun semuanya memang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau nabi dan rasul nubuat ya, namanya itu nubuat ya, ramalan kalau bahasa sederhananya, tapi jangan disamakan ya. Ada itu buku ya, buku tentang nubuatir rasul nubuatir rasul, terutama ramalan-ramalan nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya. Itu ada buku bagus, saya punya buku itu gitu kan. Buku itu karangan ulama dari India juga. Ya, namanya waliullah gitu loh. Tapi pakai bahasa Arab. Itu diakui ya. Diambil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi di sisi Allah itulah kunci-kunci gaib. Yang mana kunci gaib ini la ya'lamuha illahu. Tidak diketahui kecuali dia, ya. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, dan Allah itu Maha mengetahui sesuatu yang ada di mana, Pak? Al-barri, darat. Al-bahri, laut. Nah, wa ma tasqutu min waraqatin. Nah, ini digedein bagus ini. Sebentar Bapak Ibu. Wa ma tasqutu min waraqatin. Nah, subhanallah. Wa ma tasqutu min waraqatin, dan ya tidaklah waraqatin itu dedaunan-dedaunan yang jatuh, tasqutu ya di bumi ini, dalam kehidupan kita ini dedaunan-dedaunan yang jatuh, tidaklah dedaunan-dedaunan yang jatuh illa ya'lamuha, kecuali Allah itu mengetahui tentang daun-daun yang jatuh. Wah, kira-kira gimana Pak? Apa penghayatannya? Berapa banyak daunnya itu gitu kan kalau kita gitu kan? Ya, berapa banyak daunnya, berapa banyak pohonnya, berapa banyak hutannya, di mana-mana hutan ya. Itu semuanya dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang jatuh, maksudnya yang jatuh itu yang sudah jatuh ke bumi, atau yang sedang jatuh, atau sebelum jatuh, atau yang mau jatuh, itu diketahui oleh Allah semuanya. Detailnya gitu kan. Kalau manusia tahu kita itu tentang itu Pak. Orang di sini aja kok ini rumput-rumput di sana kita nggak tahu. Ya, dari itu kita harus bangga dan senang ya, berjuang untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala gitu kan, meminta ilmu kepada Allah yang Maha berilmu ya. Terus wala habatin fi dhulumatil ardi ya. Dan juga tentang habatin, biji-bijian yang ada di dalam kegelapan bumi ya istilahnya, semua yang ada itu Pak, biji-bijian yang kecil-kecil itu semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala rotbin wala yabisin ya. Baik itu rotbin itu yang basah maupun yang kering ya, yabis. Illa fi kitabim mubin, semuanya telah terdapat dalam kitab yang sangat jelas, artinya dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, mungkin cukup itu dulu ya untuk berarti kajian kita sampai di al-ilmu ya, sifat Allah al-ilmu, Maha mengetahui. Sampai situ dulu, insyaallah di pertemuan yang akan datang kita lanjutkan tentang al-hayah. Allah itu Maha hidup, itulah Allah Subhanahu wa taala. Dari itu kita harus bertawakal, bergantung kepada Allah yang Maha hidup. Dalam Al-Qur'an disebutkan wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kamu, bergantunglah kamu kepada siapa? Kepada Allah Al-Hayy, yang Maha hidup, la yamut, dia tidak akan pernah mati. Nah, makanya kita diajarkan Pak ya, kalau selama ini mungkin kita suka bergantung kepada seseorang atau siapalah, ingat ya, tempat kita bergantung kepada makhluk itu dia akan mati ya. Maka jangan terlalu berharap penuh. Ya, yang kita diajarkan untuk bergantung penuh itu Bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak
tidak akan mati. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Insyaallah dengan begitu dalam menjalani hidup ini kita akan lega, kita akan ringan, kita akan senang sekali ya. Itulah yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara manfaat mengenal Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ingin mengkaji ya siapa itu Allah, kita harus kenal. Ya. Dan manfaat yang lain, kalau kita sudah kenal Allah Subhanahu wa taala, apapun perintahnya, ya seperti dalam hadis yang tadi Pak ya, diutus ke Yaman, Mu'adz, sampaikan kepada mereka tentang tauhid, ibadatullah dulu, beribadah kepada Allah, jangan beribadah kepada yang lain, ya. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala, kenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka sudah kenal Allah, baru kamu ajarkan sholat. Sampaikan kepada mereka, Allah itu mewajibkan kepada kalian sholat 5 waktu, zakat dan lain-lain. Ya cukup itu, ya, semoga bermanfaat pertemuan kita yang sederhana ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ya Pak, Masya Allah, Barakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mu'adz bin Jabal, sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ya, ahlu kitab. Siapa? Kalau dari apa yang disampaikan oleh Nabi tadi, seolah-olah Nabi itu sudah mengira gitu kan. Nah, gitu loh. Berarti memang apa di masa itu Nabi juga sudah tahu ya, ahlul kitab di masa itu sudah terjadi penyelewengan. Itu dia. Ya Pak ya, sekalipun juga Nabi juga mengerti gitu kan bahwa sebagian ahlul kitab itu juga ada yang taat, Pak. Ya juga masih sebagian ahlu kitab itu ya zaman dahulu sih gitu kan, di masa Nabi itu kan, atau sebelum Nabi memang ada sebagian dari mereka itu yang masih berapa istilahnya agama tauhid. Ya, mereka beribadah kepada Allah. Memang ada, tapi itu sangat sedikit sekali. Nah, cuman setelah Nabi hadir ya kan, tentulah sekali setaat apapun mereka ya, beribadah kepada Allah dengan ajaran Taurat dan Injil yang asli gitu kan, karena kehadiran Nabi SAW sebagai Nabi akhir zaman, penutup para Nabi. Selain mereka taat kepada Allah, ya beribadah kepada Allah, syarat yang paling penting itu adalah mereka harus mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW. Jadi sederhananya adalah dalam riwayat hadis itu memang Nabi sudah meyakini, wahai Mu'adz, aku utus kamu ke Yaman, di Yaman nanti kamu akan bertemu, kamu akan mendatangi taqdamu ala qaumi ahlil kitab, yang mana kamu akan bertemu dengan ahlul kitab. Berarti apa? Kalau kamu bertemu, kata Nabi, semestinya dakwah yang pertama yang kamu sampaikan itu adalah dakwah apa? Dakwah tauhid. Nah, berarti iya, Nabi sudah mengira para ahlul kitab di sana berarti apa? Tidak beriman dengan ajaran-ajaran tauhid. Dari itu Nabi menyampaikan, ajarkan kepada mereka tauhid al-aqidah dahulu. Itu sebagai gambaran. Tapi kalau kita lihat dalam Al-Quran Pak, memang ada Pak. Jangan dikira semua ahlu kitab itu sama semua. Ya, laisu sawa'a. Ada dalam surat Ali Imran. Ya, laisu sawa'a. Mereka itu tidaklah semuanya sama. Ada sebagian kecil dari mereka yang memang masih beragama tauhid, berakidah tauhid. Tapi itu sebagian kecil sekali. Nah, cuman syarat yang terakhir ini syarat yang berat. Harus mengakui kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad adalah nabi penutup, nabi akhir akhir zaman, nabi penutup. Ya? Dan itu adalah Pak? Kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Maha memilih dan Maha berkehendak. Ya, itu subhanallah. Silakan Pak, barakallah. Ya Pak. Apakah hari ini masih banyak sudah, kelihatannya bukan hari ini ya, kelihatannya banyak saudara-saudara kita yang harus diutus oleh Mu'adz bin Jabal juga kan?
karena masih banyak saudara-saudara kita di sekitar sini ya, atau di mana-mana mungkin ya, yang mereka belum mengenal Allah, Ustaz. Ya. Faktanya kan tadi Muaz bin Jabal disuruh supaya kenal la ilaha illallah, disuruh sholat. Ya. Setelah itu baru sholat. Ya. Sholat perintah Allah, tata cara belajar oleh Rasulullah. Sallallahu. Tepat waktu, tempatnya di masjid dan berjamaah. Ya. Nah hari ini banyak saudara-saudara kita yang tidak mau, ya kita nggak tahu kalau sholat apa enggak, mungkin sholat di rumah, tapi tidak mau berjamaah di masjid. Ya, ya. Apakah kita perlu kirim Muaz bin Jabal, Ustaz? Apakah kita juga perlu seperti Muaz bin Jabal? Itu pertanyaan Ustaz, menyampaikan kepada mereka atau menyuruhkan kepada saudara kita. Iya, iya. Saya juga risau terkait dengan apa? Allah berkata kepada kita, sebenarnya waktu itu belum dijawab pertanyaan saya, Ustaz. Cuma nanti mungkin yang surat At-Taubah. Oh, At-Taubah, iya. Tentang apa, Pak? Tentang fasihu fil ardi. Orang-orang musyrik gitu. Kita dibilang musyrik sebelum sebelumnya ya, Ustaz jelaskan situ Allah tidak bisa dilemahkan, itu juga kata-kata tidak dilemahkan. La yu'jizuhu syai'un ya. Nah, tapi Allah juga mengatakan kepada kita ini umat akhir zaman ini umat terbaik gitu kan. Ya. Nah, jadi maksud kita ini, saya tuh apa sebenarnya tugas kita ini sebenarnya? Iya, Masya Allah. Di zaman ini, sekarang ya. Masih ini apa tugas kita terhadap agama ini? Iya. Ya, sederhananya adalah seperti yang diajarkan oleh Nabi, bahwa Nabi pernah dan ya di berbagai momen mengutus para sahabat ke sebuah negeri yang sangat jauh. Itulah Nabi, yang mana mengutus tersebut ya karena memang di suatu negeri tersebut belum kenal Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kalau dikaitkan dengan zaman sekarang, hamba-hamba yang kita maksudkan tersebut mereka kenal Allah gitu loh, sudah menyebut la ilaha illallah gitu kan. Nah, cuman kenapa dalam mengamalkan perintah Allah itu belum maksimal gitu dia. Belum maksimal. Berarti bisa dipastikan ya, kenal Allah itu masih apa Pak? Masih ya begitulah, apa istilahnya? Kenal begitu saja. Ya karena kalau orang yang kenal, betul-betul kenal, pasti dia akan senang menjalani ya apa yang diperintahkan, Pak. Nah, tapi kalau belum senang menjalani apa yang diperintahkan, berarti kenalnya itu masih kenal apa istilahnya Pak? Ya kenal dangkal lah, atau ya hanya ikut saja gitu loh. Itu apa bahasa yang sederhana. Jadi kenal gak sayang ya Pak? Iya Pak. Ya bagaimana akan cinta dan sayang kalau kita tidak kita tidak kenal gitu loh. Jadi dari hadis tersebut juga gitu kan, memang kenalkan hamba itu kepada Allah dahulu. Nah setelah dia kenal baru kamu sampaikan perintah-perintah Allah. Ya, nggak mungkin seorang itu akan senang dengan perintah Allah kalau dia tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk zaman sekarang, apakah perlu kita mengutus Muaz bin Jabal kepada saudara-saudara kita? Boleh-boleh saja gitu kan ya. Kalau cara mengutus itu ya mungkin itu termasuk perkara itulah teknis saja gitu kan. Mau caranya bagaimana, tapi yang jelas intinya adalah Nabi mengutus itu memang misi dakwah. Nah, jadi tugas kita dalam hidup ini memang selain mengenal Allah, setelah kita kenal Allah, kita pun juga mengajak orang. Dakwah itu memang penting, tidak bisa dipungkiri ya. Karena dalam berdakwah itu sebenarnya makna dakwah itu? Makna dakwah, di antara makna dakwah itu adalah kebaikan itu bukan hanya untuk kita. Iya. Ya, setelah kita disolehkan oleh Allah, kita diperintahkan untuk mensolehkan orang. Iya, mensolehkan orang. Berarti niat para dai itu baik, Pak. Ya, orang-orang yang berdakwah itu baik niatnya, karena tidak ingin soleh sendiri. Ya, subhanallah. Maka saya pribadi gitu kan. Ya, kalau melihat saudara-saudara kita jamaah-jamaah yang pergi kemana? Ke pedesaan, ya, ke pulau-pulau, itu kita bersyukur sekali, ya. Ya, karena memang kita belum bisa untuk begitu. Ya, kita doakan beliau ya dalam perjalanan berdakwah ya. Semoga dalam perjalanan mereka berdakwah tersebut gitu kan. Ya, langkah-langkahnya dicatat sebagai pahala, kemudian dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah. Itu yang perlu kita doakan kepada saudara-saudara kita yang mau berdakwah. Gitu loh. Mau menyebar di mana-mana ya. Sekali dan perlu diakui juga ya, kalaupun kita belum mampu ya, belum bersedia, nggak apa-apa gitu kan. Tapi yang tidak baiknya sudah kita tidak mau berdakwah,
tidak mampu berdakwah, kita tidak mendukung lagi saudara kita yang mau berdakwah tersebut. Ya, itu mungkin sikap yang kurang baik kalau menurut saya. Ya, saya ya sering ya kalau bertemu dengan saudara-saudara yang pergi apa istilahnya jamaah tabligh contoh gitu kan, pergi khuruj gitu kan, bertemu ya dengan saya di berbagai masjid gitu kan. Saya selalu minta doa kepada mereka, Ustaz, tolong doakan saya ya dalam perjalanan dakwah Ustaz gitu ya. Ya karena kita meyakini gitu kan, orang yang sedang berdakwah itu doanya mustajab ya kan. Orang niatnya baik kok, memang niatnya baik. Jadi memang tugas kita itu berdakwah. Nah, cuman kalau untuk itu Pak tentang fasihu fil ardi arbaati asyhur itu ya, yang saya pahami adalah berjalanlah kamu di muka bumi tersebut. Arbaati asyhur di sana ya, makna arbaati asyhur di sana itu dia berkaitan dengan istilahnya perjanjian antara kaum musyrik ya. Istilahnya perjanjian perang itu kalau kita lihat dalam berbagai tafsir ya, perjanjian perang. Jadi memang dibatasi 4 bulan gitu kan. Jadi bagi yang sudah ada perjanjian kurang 4 bulan maka digenapkan 4 bulan. Kalau yang sudah ada perjanjian perangnya lebih dari 4 bulan maka dikurangi, harus tepat 4 bulan. Itu makna dari 4 bulan tersebut, yaitu perjanjian ya yang telah dibuat ya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang saya pahami ya. Kalaupun ada makna yang lain dari 4 bulan tersebut ya, kami pun belum mengetahui hal itu. Ya, tapi yang jelas makna 4 bulan di sana adalah tentang tentang perjanjian ya. Itu dia, itu saja. Yang jelas terakhir ya tadi ya memang misi dakwah itu penting karena Nabi melakukan itu. Nah, yang kita ya saya terkadang itu juga istilahnya bingung juga ya. Sebagian istilahnya pendapat kaum muslimin zaman sekarang mengatakan pergi berdakwah itu istilahnya ya khuruj misalnya kita khuruj gitu kan. Itu enggak ada di zaman Nabi misalnya gitu kan. Itu entah dari mana gitu istilahnya beliau istilahnya pendapat yang mengatakan kok enggak ada dari Nabi. Ini contoh sederhana gitu kan ya, Nabi mengutus para sahabat pergi keluar, itu kan berdakwah juga maknanya. Jadi memang menetapkan sebuah keputusan itu memang kita harus melihat sumber-sumber yang sangat banyak. Jangan sampai sederhananya kita mengatakan itu enggak ada dilakukan oleh Nabi ya. Itu misalnya itu ajaran-ajaran baru gitu. Bagaimana itu ajaran baru? Orang memang ada dicontohkan gitu Pak ya. Ya, berdakwah, pergi keluar dari kampung, ya al-khuruj istilahnya gitu kan. Nah, kalaupun caranya berbeda-beda, ya itu kalau menurut saya itu hanya teknis saja gitu kan. Jangan dianggap itu sebuah bid'ah yang mengada-ngadakan. Tidak. Ya, itu adalah memang teknis saja gitu kan. Ya kenapa kok harus berapa Pak kalau di jamaah tabligh itu? Ada yang 3 hari gitu kan, ada yang seminggu ya kan, ada yang sebulan, ada yang 4 bulan. Itu kan teknis saja gitu kan. Jangan dilihat di sananya. Kalau kita melihat di sananya nggak ada Nabi melakukan itu, ya kan? Nabi ya misalnya istilahnya keluar kamu 10 hari berdakwah kata Nabi. Nggak ada Nabi begitu gitu. Ya itu memang nggak ada. Tapi keluarnya ada nggak? Ada gitu loh. Ada mengutus sahabat berdakwah itu ada dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ya memang itu sih kalau menurut saya gitu kan, sesuatu yang perlu untuk dipertimbangkan. Kenapa kita tidak setuju ya? Sedangkan niatnya baik gitu kan. Itu saja. Pak Ustaz, bukan sama Nabi pernah ada ya utus itu. Oh iya Pak, ini tadi. Sampai ada yang habis dibunuh sampai 70, makanya adanya kunut gitu kan. Iya. Nah, itu kan ada tuh. Kok ada muncul tidak ada dakwah. Sebetulnya jantung agama itu kan di dakwah. Apa Pak? Jantungnya agama itu kan dakwah. Yang saya pernah baca ya. Jadi jantungnya yang penting itu dakwahnya itu. Iya, dakwah. Penyampaian dari. Enggak ada dakwah mati agama. Iya. Jadi kan yang saya sampaikan itu kan saya mendukung hal itu gitu loh, bukan saya menyalahkan Pak, tidak Pak. Saya mendukung gitu loh, saya mendukung. Iya.
Ya, ada. Dan saya mengatakan itu ada dilakukan oleh Nabi. Yang saya sampaikan itu ada sebagian. Nah ini sebagian ustadz atau sebagian dai mengatakan perbuatan dakwah atau langsung saja kita sebutkan ya perkara khuruj yang dilakukan oleh jamaah tabligh. Itu sebagian apa istilahnya para ulama ini mengatakan itu sesuatu yang tidak baik gitu loh Pak. Ya, atau bahasa itunya bid'ah gitu loh. Menurut sebagian ini gitu kan. Nah, kalau saya nggak setuju itu gitu. Kenapa dikatakan bid'ah gitu kan? Ya, mungkin ya beliau mengatakan itu bid'ah melihatnya itu tadi, melihatnya perkara teknis itu loh. 10 hari gitu kan, sebulan itu mereka lihat gitu kan. Ya. Dan kalau bagi saya nggak cocok ya melihat perkara teknisnya kemudian kita kaitkan langsung dengan sebuah bid'ah itu enggak gitu loh. Lain lagi kalau memang Nabi mengatakan jangan kamu keluar berdakwah. Kalau ada Nabi mengatakan ya jangan kamu keluar berdakwah. Nah kalau ada yang keluar berdakwah itu baru kita katakan apa? Jelas gitu loh. Sedangkan ini banyak sekali riwayat Nabi itu mengutus para sahabat. Ya, sahabat itu banyak keluar dari Madinah ya kemana-mana. Itu kan, nah itulah diantara ya dalil yang dipakai oleh saudara-saudara kita yang ada di jamaah tabligh gitu ya. Yang jelas, saya kalau ditanya, Ustaz setuju nggak dengan apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di jamaah tabligh? Saya setuju. Saya mendukung. Bahkan saya setiap bertemu kepada saudara-saudara yang ada di jamaah tabligh, Ustaz doakan saya dalam perjalanan dakwah Ustaz. Karena saya meyakini mereka-mereka yang sedang berdakwah itu ya niatnya tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa mereka itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Sekalipun saya belum mampu. Nah itu loh Pak. Saya belum mampu untuk melakukan itu. Tapi saya mengagumi karena itu memang niatnya dakwah lillahi taala. Gitu loh. Ya. Ini Ustadz ini jamaah tabligh. Saya bukan jamaah tabligh. Iya. Tetapi saya senang dengan ajaran tabligh. Iya. Betul. Ya, saya punya niat loh Pak. Saya punya niat sekalipun saya sudah belajar di Mesir, saya sudah belajar di Sudan ya. Saya punya niat semoga diberi oleh Allah kesempatan ya. Saya pergi ke India. Ya saya pengen sekali berkunjung ya, melihat pesantren-pesantren yang ada di India. India itu Pak, di Pakistan itu Pak, orang mengkaji hadis terkenal. Gitu loh. Hadis itu kalau di sana itu bukan hanya mengkaji-kaji saja, dia hafal Pak. Ngapal Sahih Bukhari itu biasa kalau orang sana Pak. Sahih Muslim itu dia hafal gitu loh. Makanya kita jangan merasa aneh gitu kan. Kalau untuk hafal hadis banyak orang di India itu daripada orang di Arab. Gitu loh. Sekalipun kitab hadis itu bukan bukan bahasa mereka gitu loh. Ya kitab hadis kan pakai bahasa Arab. Dan bahasa Arab itu bukan bahasa mereka, tapi mereka mampu untuk menghafal itu. Nah, kenapa mereka mampu? Ya kalau bagi saya mungkin sederhananya karena mereka cinta akan hadis Nabi SAW. Kemudian dengan modal cinta itu Allah bukakan, ya kan? Allah beri kemudahan kepada mereka untuk menghafal. Sekalipun hadis itu bukan bahasa mereka, ya, karena hadis bahasa Arab, mereka bukan pakai bahasa Arab. Bahkan kalau diajak bahasa Arab mereka nggak bisa, Pak. Tapi menghafal hadis mampu dengan izin Allah, kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti memang Subhanallah, banyak kelebihan. Orang-orang yang yang niatnya baik gitu kan diberi kemudahan oleh Allah, diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang yang justru bisa bahasa Arab, paham bahasa Arab, tetapi ketika dihadapkan dengan hadis susah dia menghafal hadis. Kenapa itu loh? Nah, ini yang perlu dipertanyakan. Saya pengen sekali gitu kan bisa berkunjung, bermain gitu kan ke India sana gitu kan, ke Pakistan. Ya melihat bagaimana hamba-hamba Allah belajar tentang hadis di sana gitu. Itu sangatlah mengagumkan sekali. Ya, cukup itu saja, subhanallah. Udah Pak, begitu dulu Pak ya insyaallah ya. Lain kali insyaallah kita sambung. Barakallah.